Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Iksan Faisal Febrian dari kelas SD 24C. Di sini akan presentasi mengenai pengelolaan kelas, yaitu tentang pengertian pengelolaan kelas. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas, yang kedua ada tujuan pengelolaan kelas, yang ketiga ada fungsi pengelolaan kelas, yang keempat komponen-komponen pengelolaan kelas, yang kelima ada pendekatan, keenam prinsip-prinsip, ketujuh masalah dan strateginya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran mengenai efektivitas dan efisien, mencakup pengaturan lingkungan fisik, perorganisasian kegiatan belajar, pengelolaan waktu, serta pembinaan hubungan antar pribadi yang positif. Di sini ada definisi menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Usman tahun 2006, yaitu keterampilan guru menciptakan dan pemeliharaan kondisi belajar optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan. Dan menurut Sudirman tahun 1991 bahwa upaya menggunakan potensi kelas agar mencapai tujuan pembelajaran mencakup pengaturan siswa dan fasilitas fisik. Menurut Ari Kunto, usaha agar dicapai kondisi yang optimal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Menurut Wolg, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk mengoperasikan murid, ruang, waktu, dan materi agar pembelajaran berlangsung. Nah, di sini ada tujuan pengelolaan kelas, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran yang efektif, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung siswa sesuai lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Contohnya membina dan membimbing siswa sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individualnya. Yaitu yang kedua ada tujuan khusus, mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membantu siswa mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas, menimbulkan rasa kewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku sesuai aktivitas kelas. Contohnya membangun kesadaran siswa untuk turut berperan serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi pengelolaan kelas, yaitu instruksional, ada administratif, yang ketiga ada motivasional, yang keempat ada sosio-emosional, yang kesatu instruksional, yaitu mendukung proses pembelajaran lingkungan kelas yang tertata, memudahkan guru menyampaikan materi dan siswa menyerap informasi. Yang kedua ada administratif, melancarkan fungsi-fungsi administratif seperti pencatatan kehadiran, pembagian tugas kelompok, dan pengelolaan jadwal belajar.
Yang ketiga ada motivasional, yaitu suasana kelas yang positif dan dapat memotivasi siswa lebih aktif dan antusias. Guru terampil mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang terakhir ada sosio-emosional, yaitu membangun hubungan sosial dan emosional yang sehat antara guru siswa maupun antar sesama siswa sebagai fondasi keberhasilan belajar. Selanjutnya ada komponen-komponen pengelolaan kelas. Yang satu ada pengelolaan kelas fisik, pengelolaan siswa, dan pengelolaan waktu. Pengelolaan fisik kelas yaitu penataan meja dan kursi yang fleksibel sesuai kebutuhan pembelajaran, pengaturan papan tulis, dan media pembelajaran, pengelolaan keberhasilan dan kerapian ruang kelas. Contohnya pengaturan pencahayaan dari sirkulasi udara yang masuk ke dalam kelas. Yang kedua ada pengelolaan siswa, yaitu penerapan aturan dan tata tertib kelas yang jelas dan konsisten. Pengelompokan siswa untuk kerja kelompok atau diskusi. Penanganan perilaku siswa yang mengganggu secara bijak. Contohnya pemberi penguatan positif dan motivasi kepada siswa. Yang ketiga ada pengelolaan waktu. Perencanaan jadwal dan lokasi waktu untuk setiap kegiatan. Meminimalkan waktu yang terbuang untuk transisi antar kegiatan. Contohnya penggunaan waktu antara kegiatan teori dan praktik. Nah, selanjutnya ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang kesatu ada otoriter, ada permisif, ada sosio-emosional, dan demokratis. Nah, yang kesatu ada otoriter. Guru menjaga ketertiban dan disiplin dengan mengandalkan kekuasaan dan aturan ketat. Berfokus pada kontrol perilaku melalui konsekuensi dan perintah langsung. Yang kedua ada permisif, yaitu guru memberikan kebebasan seluas mungkin kepada siswa untuk beraktivitas. Siswa diberi kepercayaan untuk mengatur diri sendiri dengan bimbingan minimal. Yang ketiga ada sosio-emosional, yaitu menekankan hubungan interpersonal yang positif antara guru dan siswa. Kondisi kelas yang baik diciptakan melalui hubungan yang hangat, saling menghormati, dan penuh empati. Yang ketiga ada demokratis. Yang keempat, yaitu mengkombinasikan aturan yang jelas dengan partisipasi aktif siswa. Guru dan siswa bersama-sama menyepakati aturan kelas sehingga timbul rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yaitu hangat dan antusias, ada tantangan, ada bervariasi, keleluasaan, ada penekanan hal positif, dan penanaman disiplin diri. Yang pertama hangat dan antusias. Jadi guru yang hangat dan akrab dengan siswa menunjukkan antusias yang tinggi sehingga mampu menciptakan iklim kelas yang positif. Nah, selanjutnya ada tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah belajar siswa. Yaitu yang ketiga ada bervariasi, yaitu menggunakan alat media dan gaya mengajar yang bervariasi dapat mencegah kebosanan dan kejenuhan siswa. Yang keempat ada keluasan. Guru harus fleksibel dan mampu
mengubah strategi mengajar apabila ada gejala gangguan atau situasi yang tidak kondusif. Yang keempat, ada penekanan hal positif. Guru menekankan hal-hal positif dan menghindari pemusatan perhatian maksudnya pada hal-hal negatif. Penguatan positif dan lebih efektif. Yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Nah, tujuan akhir ini pengelolaan kelasnya siswa dapat mengembangkan disiplin diri. Guru harus menjadi teladan karena guru itu digugu dan ditiru. Yang selanjutnya adalah masalah dan strategi pengelolaan kelas. Yang ke-1 ada masalah individu, yang kedua ada masalah kelompok, dan yang ketiga ada strateginya, penanganannya. Yang ke-1 masalah individunya yaitu action seeking atau mencari perhatian berlebihan. Jadi kayak mencari kekuasaan dan menentang otoritas guru. Perilaku balas dendam yang merusak hubungan sosial, contohnya menarik diri dan tidak mau berpartisipasi. Yang kedua ada masalah kelompok, yaitu kelas kurang kondusif dan semangat kerjasama terlalu bergantung pada guru dan kurang mandiri, yaitu kelompok kecil yang saling bertentangan. Nah, reaksi negatif terhadap anggota kelompok tertentu. Contohnya semangat kelas rendah dan mudah putus asa. Nah, yang ketiga ada strateginya, yaitu preventif, yaitu aturan dan prosedur kelas sejak awal. Yang kedua kuratif, teguran tepat dan pendekatan personal. Yang ketiga ada penguatan positif, pujian dan pengakuan prestasi. Jadi murid itu harus dipuji juga gitu, jangan disalah-salahkan. Meskipun dia salah tapi jangan disalah-salahkan gitu. Selanjutnya kesimpulan. Nah, ini terakhir ada kesimpulan. Jadi pengelolaan kelas itu adalah merupakan aspek fundamental dalam pendidikan. Pengelolaan kelas yang baik tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan lingkungan fisik yang kondusif, membangun hubungan interpersonal yang positif, pengelolaan waktu secara efektif, serta memotivasi dan membimbing siswa menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang memiliki kemampuan pengelolaan kelas yang baik akan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan produktif. Inilah investasi terpenting seorang guru. Segitu saja dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.